Strategi penguatan ekonomi rakyat melalui program prioritas pemerintah menjadi salah satu pembahasan dalam Bisnis Indonesia Group Conference bertema Arah Bisnis 2026 menuju kedaulatan ekonomi. Dalam sesi bertema akselerasi ekonomi kerakyatan Prabowo, dari makan bergizi gratis, 3 juta rumah, hingga koperasi merah putih, para narasumber yang hadir memberikan pandangannya. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen menghentikan berbagai bentuk kebocoran keuangan negara, baik di APBN, non-APBN, maupun sektor sumber daya alam. Menurutnya, penguatan koperasi sebagai sokok guru perekonomian nasional menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program ekonomi kerakyatan. Salah satu agendanya adalah pembangunan 3 juta rumah yang dinilai sebagai program untuk mengubah wajah masyarakat Indonesia yang masih rentan dengan kemiskinan. Nah, dalam perspektif perumahan, Presiden mencanangkan angka 3 juta rumah itu dalam kampanye. Ya, 1 juta di desa, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di perkotaan. Sekali lagi ini supaya punya efek masif. Karena itulah kita desain satu kebijakan yang kira-kira punya efek yang luar biasa ke seluruh Indonesia. Dari sisi pemenuhan gizi, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan menjelaskan arsitektur dan tata kelola program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai tulang punggung pembentukan generasi emas 2045. Dirinya memaparkan bahwa Satuan Pelaksana Program Gizi sebagai pengelola MBG telah membuka lapangan kerja di seluruh provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Saat ini terdapat sekitar 16.000 SPPG yang mempekerjakan 800.000 orang, sekaligus menyerap bahan pangan dari koperasi. Model ini dinilai menciptakan perputaran ekonomi lokal, memperkenalkan produk pangan daerah, dan memberikan dampak ekonomi melalui pembelian bahan pangan. Jadi terciptalah satu aktivitas ekonomi dan juga satu peluang ekonomi baru ketika ada satu SPPG di satu tempat. Nah, Bapak Ibu, ketika misalnya satu provinsi ya seperti Sumatera Utara itu 1.600 SPPG, maka di Sumatera Utara itu sebenarnya negara sedang memberikan dana bantuan lebih kurang 16 triliun melalui program ini. Tapi rakyatnya harus kerja gitu. Jadi bukan berupa uang tunai dikasih, enggak, tapi rakyatnya harus kerja dengan apa? Menyiapkan bahan baku, kemudian bekerja di SPPG, dan bersama-sama memberikan makanan kepada rakyat, kepada anak-anak kita. Sementara itu, Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri Kementerian Koperasi, Tatang Yuliono, menyoroti peran koperasi Desa Merah Putih dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menjelaskan bahwa melalui Kopdes, rantai pasok bahan pokok dapat dipangkas lebih sederhana, langsung dari petani ke Kopdes, kemudian ke konsumen akhir. Saat ini, telah berdiri sekitar 80.000 Kopdes Merah Putih yang menjadi instrumen penting dalam menghubungkan petani dengan pasar secara lebih efisien. Langkah-langkah strategik dan afirmasi yang dilakukan oleh para menteri ini sangat membantu sekali percepatan daripada pembentukan 80.000 dalam waktu hampir 3 bulan yang diamanatkan oleh Presiden kita bisa wujudkan. Seluruh kementerian yang ada, yang tampak di layar, mengeluarkan semua istilahnya afirmasi yang ada. Yang terakhir, yang sangat efektif adalah bagaimana Menteri Keuangan mengeluarkan satu ketentuan terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan dana desa itu terkait dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Hal itu dilaksanakan untuk mewujudkan daripada 80.000 koperasi ini bisa terwujud segera. Dari sektor pembiayaan, Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menegaskan kesiapan BTN dalam mendukung penuh program pembangunan 3 juta rumah pemerintah. BTN, kata dia, memiliki peran sentral sebagai kontributor utama dalam penyediaan pembiayaan, baik di sisi permintaan maupun suplai. Selain rumah tapak, BTN juga mendorong pembangunan hunian vertikal untuk memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang layak. Dirinya juga menilai bahwa program 3 juta rumah dapat memberikan multiplier effect yang signifikan bagi roda perekonomian. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa di dalam setiap pembangunan perumahan itu melibatkan lebih kurang 185 subsektor yang terkait, sehingga ini akan menimbulkan multiplier effect yang sangat luar biasa. Dan tentu di dalam hal ini juga sekaligus memberikan dorongan tenaga kerja yang sangat luar biasa, karena satu rumah minimal adalah 5 pekerja.